Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Silvi dan teman-teman semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul jenis-jenis fungsi dan peran wirausahawan. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurnilam Sari dan saya sendiri Masyita. Jadi kami di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Akan membahas jenis, fungsi, dan peran wirausaha. Jadi di sini jenis dan fungsi akan disampaikan oleh Nurnilam. Pada Nurnilam, saya silahkan. Oke, terima kasih Sita. Di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis kewirausahaan. Wirausaha dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu founders, general managers, and franchise. 1. Founders atau pendiri perusahaan. Seorang founder sering dianggap sebagai wirausaha yang murni karena mereka secara nyata melakukan survei pasar, mencari dana, dan fasilitas yang diperlukan. Founders yaitu seorang investor yang memulai bisnis atau berdasarkan penemuan barang atau jasa baru atau yang sudah diimprovisasi, atau dapat juga seorang yang mengembangkan ide orang lain dan memulai usahanya. Biasanya founders ini familiarnya dibilang CEO atau owner. Nah, yang kedua ini adalah general managers, yaitu seseorang yang menggapai operasional perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Biasanya tugas dan tanggung jawab general managers ini seperti mengawasi perekrutan atau pelatihan atau pembinaan manajer tingkat yang lebih rendah. Nah, terus biasanya dia mengatur dan memimpin jalannya operasional di kantor sesuai visi dan misi yang ditentukan oleh kantor tersebut. Nah, kalau yang ketiga, yaitu seorang wirausaha yang kekuasaannya dibatasi oleh hubungan kontrak kerja dengan organisasi pembeli franchise atau franchisor. Tingkatan dalam sistem franchise terdiri ada 3 bentuk. Yang pertama, produsen, franchisor, memberikan franchise kepada penjual. Sistem ini umumnya digunakan di dalam industri minum dingin. Nah, tipe kedua, penjualnya adalah franchisor, contohnya pada supermarket. Tipe ketiga, franchisor sebagai pencipta atau produsen, sedangkan franchise adalah pendiri retail seperti restoran cepat saji. Nah, contoh-contoh franchise ini yang berkembang pesat di Indonesia seperti Alfamart, Indomaret, Pizza Hut, KFC atau CFC, atau McDonald. Nah, selanjutnya adalah fungsi kewirausahaan. 1. Salah satu fungsi pokok wirausaha adalah membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, contohnya kayak gini guys. Wirausaha ini ada 2 fungsi yang biasanya dibilang mikro dan makro. Nah, kalau fungsi makro dalam wirausaha adalah mereka ini sebagai penggerak atau pengendali dan pemacu perekonomian di suatu bangsa. Nah, kalau si mikronya adalah penanggung resiko dalam ketidakpastian dalam melakukan kewirausahaan. Nah, mereka biasanya pengomentasi sumber-sumber yang boleh dikatakan pencipta nilai tambah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sita. Baik, terima kasih kepada Nilam. Saya lanjutkan fungsi yang kedua dari kewirausahaan. Jadi fungsi yang kedua adalah mengenali lingkungan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Jadi gini, kita kalau misalnya kita mau buka usaha nih, kita harus bisa mencari peluang usaha. Kayak kita harus bisa melihat peluang usaha, kayak peluang usaha yang bisa kita lihat dari di sekitar kita aja lah yang lebih gampangnya. Berarti kita harus melihat potensi yang di sekitar tempat tinggal kita, misalnya kayak usaha ini nih kayak belum ada nih di tempat kita, kayak misalnya usaha apa ya? Jadi kayak usaha yang kita hasilkan dari hobi kita, misalnya misalnya nih kita suka masak, kita harus mengembangkan hobi kita nih. Jadi sebuah usaha, misalnya kalau misalnya dia suka masak nih, kayak misalnya dia suka buat kue atau buat roti, jadi dia harus mengembangkan tuh usaha-usaha yang dia bisa, yang dia punya. Terus kalau misalnya dia kan usaha roti atau kue gitu, jadi dia harus bisa
kayak dia tuh mengembangkannya tuh lewat, kan sekarang udah ada media sosial nih. Jadi kayak dia mengenalinya dari mengembangkan usahanya tuh dari media sosial. Dia mengenalkan usahanya tuh dari kawannya, kayak kenalin dulu ke kawannya. Mana tahu kan dari kawannya ngerasa tuh kayak rotinya tuh enak nih rotinya. Pas kawannya nanya, itu roti buat apa, roti beli di mana? Beli sama kawanku, katanya kayak gitu. Jadi kan kayak usaha kita tuh udah bisa berkembang gitu dari mulut ke mulut aja gitu. Bisa juga yang dari media sosial tadi. Kayak media sosial tadi kan kita kayak harus harus merubah kayak apa ya? Mengubah cita rasa gitu. Kayak kayak buat semenarik mungkin deh untuk diletak di media sosial gitu. Jadi itu ya, jadi dapat disimpulkan bahwa wirausaha yang baik adalah orang yang berjuang dan beribadah untuk meningkatkan dan sekaligus memperkuat bangsa dan negara. Lanjut yang ketiga, peran-peran kewirausahaan. Kewirausahaan berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi keluarga, masyarakat, perusahaan regional, dan milik negara. Dinamika kegiatan bisnis ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah wirausaha di Indonesia ini masih sedikit dibandingkan penduduknya, sehingga upaya menambah wirausaha harus terus dilakukan. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangkan wirausaha, yaitu yang pertama, modal. Kalau misalnya kita mau jalan sebuah usaha, nggak punya modal, berarti kita nggak bisa dong jalanin usahanya. Jadi yang pertama kali itu kita harus mempunyai modal. Seberapapun modal itu, kalau misalnya kita bisa mengelolanya dengan baik, pasti kita bisa mengembangkan usaha yang kita bakal jalanin. Yang kedua, peran inovasi. Peran inovasi itu biasa disebut juga menciptakan sesuatu yang baru, tetapi mereka dapat mengembangkan metode dan produk yang inovatif. Misalnya kayak Microsoft nih. Microsoft kan pertamanya dipopulerkan sistem operasi semacam itu di komputer. Sekarang Microsoft itu udah bisa di HP nih. Udah kayak udah bisa dibuka di HP, kayak Microsoft Excel udah bisa dibuka di HP, Word juga udah bisa buka di HP. Ya banyak lagi lah pokoknya yang mengacu ke situ. Terus yang ketiga, pelatihan kewirausahaan. Maksud dari pelatihan kewirausahaan ini, kita nih membuat seminar atau webinar gitu tentang kewirausahaan. Jadi dari seminar dan webinar itu kan kita udah bisa nih ngajak orang-orang yang ikut seminar kita untuk mengenal kewirausahaan. Kayak jadi kita mendorong orang-orang untuk mempunyai usaha. Kayak kita misalnya seorang wirausaha nih, kan pasti dalam pematerian dalam seminar tadi kan seorang wirausaha. Jadi kayak dia pasti mendorong dong untuk mendorong orang-orang yang mengikuti seminar itu untuk mengenal seorang wirausahawan untuk membuat usaha walaupun kecil-kecilan, kan dari kecil lama-lama jadi besar gitu usahanya. Jadi kita harus tekun menjalankan usaha yang kita jalanin saat ini. Jadi yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu menciptakan lapangan pekerjaan. Kayak kita kan sekarang di Indonesia ini lebih banyak penduduk daripada wirausaha. Jadi kayak kita tuh harus bisa mendorong orang untuk membuka suatu usaha biar agar menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat menghasilkan uang. Jadi kita harus bisa mendorong orang untuk membuka suatu usaha biar agar menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat menghasilkan uang. 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 Sehing
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kayak biar mengurangi pengangguran di Indonesia gitu. Fakta menunjukkan bahwa perusahaan memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Kewirausahaan juga salah satu penentu untuk menciptakan masyarakat dan negara yang makmur. Jadi kita seorang wirausaha itu bisa menciptakan masyarakat dan negara yang makmur kalau misalnya kita mempunyai usaha sendiri gitu. Ya, sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.